Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan itu dibangun untuk mengejar dua hal. Pertama, hal yang dianggap penting bagi kemanusiaan, dan yang kedua itu hal yang dianggap berbahaya bagi kemanusiaan. Penjelasannya begini, para intelektual itu menekuni kesehatan itu karena kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi kemanusiaan. Makanya mereka itu menempuh berbagai macam studi untuk mengejarnya. Begitupun tentang virus. Virus itu berbahaya bagi manusia. Makanya ilmu pengetahuan itu mempelajarinya karena dianggap berbahaya bagi kehidupan manusia supaya bisa menghindarinya. Nah, keganjilan itu hanya terjadi pada para pembatal Ba'alawi, yaitu ketika menganggap Ba'alawi sebagai hal yang berbahaya, namun mereka itu nggak pernah sekalipun membicarakan dan mengulasnya sebagai bahan telah utama. Perlu diketahui, setiap kali mereka memakai sumber-sumber internal Ba'alawi atau melihat nasab sebagai objek penelitian Ba'alawi, justru belum pernah ditelaah secara adil, namun hanya untuk disalah-salahkan bagaimanapun caranya. Cara yang paling sering saya dapatkan dari mereka ialah penyebaran informasi dusta dari mereka, atau menyampaikan informasi tak utuh hanya untuk memperkuat pembatalan Ba'alawi saja. Yang makin lucu adalah, kendati pun sudah dibuktikan kedustaan itu, ternyata tidak ada satupun yang malu untuk mengakuinya. Alih-alih mengaku, justru mereka menutupinya dengan pengalihan-pengalihan yang lain, hanya untuk mengaburkan kebenaran yang sudah terkuak sebelumnya. Akan saya tunjukkan beberapa rekam jejak dari ketidakjujuran orang-orang yang membatalkan Ba'alawi. Semuanya itu bermula dari satu orang atau dua orang, disebarkan di situs resmi RMI Unung Banten, kemudian dikembangkan oleh influencer yang mendukung mereka, sehingga sampai sekarang masih ada orang yang percaya. Minimal saya sudah mengantongi 24 macam ketidakjujuran yang mereka produksi. 6 diantaranya sudah pernah saya ungkapkan di tulisan, video maupun di Medium, dan saya akan menyusun ulang itu secukupnya di video ini untuk memberitahu secara urut ya, sembari nunggu pengakuan dari mereka jika memang mau mengakuinya. Nasab Ba'alawi di Isbat Mimpi. Tulisan ini kali pertama ditampung di Nahdlatul Ulum sebelum versi sekarang ya, sehingga nggak bisa diakses. Namun pada bulan yang sama, ada situs lain yang menulis ulang pada tanggal 13 Mei 2024. Dan lebih dari itu, Kiai Nur Ihya bahkan menyebut, untuk memutuskannya, ya penetapan nasab itu ya ada yang sebagian dari mimpi-mimpi dan sebagian dari mukasyafah itu. Tidak hanya ini dok, banyak cerita-cerita mulai dari halaman 100 sampai 116, 17 ini ada cerita-cerita aneh, unik, klasik dan klinik ya, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sekelas Imam Ghazali tidak pernah menyebutkan khurafat seperti ini di dalam kitab Al-Ihya. Baik Kiai Imad maupun Kiai Nur Ihya sama-sama meninggalkan satu bagian penting dalam Al-Ghuror selain dua informasi tadi, hanya untuk menciptakan kesan yang menyesatkan, dan bagian itu atau bagian yang hilang yang tidak disampaikan oleh mereka ialah 38 bait yang ditulis oleh Abi Bakar Al-Idrus yang berisi 19 nama ulama non-Ba'alawi yang mengisbat Ba'alawi. Seluruh ulama tersebut adalah Al-Ahdal, Al-Khazraji, Al-Yafi'i, Al-Iwaji, Asy-Syarji, Ibn Abil Hib, Al-Janadi, Ibn Hasan, Ibn Hajar, Ibn Samurah, Al-Maraghi, Abu Syukel, Ibn Gabin, As-Sakhawi, Abu Fadl, Abu Abbad, Muhammad bin Abi Bakar Al-Hadrami, Ibn Isa At-Tarimi, Asyihab atau Syihabuddin Al-Hadrami. Berdasarkan versi modern dari hoax, ini disebut kedustaan yang memakai metode cherry picking, yaitu mengambil bagian-bagian tertentu saja dari semua fakta yang hanya mendukung opininya saja, supaya publik tercekoki pesan bahwa pengisbatan Ba'alawi itu hanya lewat mimpi saja. Padahal jika membaca utuh, seluruh fakta yang disajikan tidaklah seperti yang mereka katakan. Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman. Semua informasi tentang makam Ahmad bin Isa yang ditelaah oleh kedua orang itu, yaitu Kiai Imad dan juga Kiai Nur Ihya, berangkat dari informasi bahwa penetapan makam Ahmad bin Isa berdasarkan petunjuk rohani yang dicapai oleh Abdurrahman As-Segaf dan juga Abdullah Al-Idrus. Untuk memantapkan hal ini, sebagai pamungkas Kiai Nur Ihya memakai referensi internal Ba'alawi, yaitu Kitabul Qut karya Ibn Ubaidillah, bahwa makam Ahmad bin Isa hanya dipastikan di masanya lewat Qarinah dan juga Kasyaf. Saya punya refleksi kecil tentang hal ini. Kontradiksi tentang lokasi persis sebuah makam seseorang bukanlah hal yang kontroversial. Hal ini tidak hanya terjadi pada Imam Ahmad bin Isa, bahkan dari kalangan Anbiya mengalaminya, kalangan sahabat Nabi mengalaminya, hingga putri Rasulullah pun mengalaminya. Seperti Nabi Hud lah, di mana makam presisinya itu belum ada konsensus sampai sekarang. Ada yang mengatakan makamnya ada di Damaskus, ada di Mekah, ada di Oman, dan ada yang bilang kalau makamnya ada di Yaman. Keberadaan makam Nabi Hud di Yaman pun punya kontradiksi. Ada yang bilang ada di Lembah Ahqaf, ada juga yang bilang di Lembah Barhut. Di kalangan sahabat sendiri ada Bilal bin Rabah,
Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, termasuk letak presisi Khalifah bin Abu Bakar, apakah persis seperti yang kita kunjungi di Masjid Nabawi sekarang, ataukah memang menjorok ke barat daya sedikit dari lokasi persis makam Rasulullah? Terakhir ialah makam Sayyidah Fatimah binti Rasulillah, di mana dari rahimnya seluruh Alawiyin itu tersebar di seluruh dunia. Ada yang mengatakan makam presisinya ada di Baqi, sementara pendapat lain mengatakan letak makamnya ada di Masjid Nabawi. Kendati pun demikian, kedua riwayat ini tidak bertentangan bahwa makam Sayyidah Fatimah tidak berada di luar Madinah, karena baik Baqi maupun Masjid Nabawi sebenarnya masih ada di wilayah Madinah. Begitupun makam Imam Ahmad bin Isa. Kontroversinya itu hanya pada di mana letak presisinya dan ditemukan lewat apa. Dari semua literatur Ba'alawi maupun non Ba'alawi, lokasi yang presisi ditentukan lewat ronsen makam adalah di Husaisah. Akan tetapi, redaksi yang memakai sigot tamrid, pendapat lain mengatakan letak makamnya ada di Qorajashif. Wakila mata bi Qorajashif, dan dikatakan bahwa Ahmad bin Isa itu wafat di Qorajashif. Dalam studi periwayatan, sigot tamrid kerap dipakai seseorang untuk indikasi kedaifan informasi yang terkandung di dalamnya. Maka dari dua redaksi yang mengandung informasi tentang makam Ahmad bin Isa, sebenarnya yang lebih layak dibekang adalah Husaisah karena tidak memakai sigot tamrid dan ditopang pula oleh cucunya yang menziarahi tempat itu, yaitu Abdurrahman As-Sagaf sekaligus Abdullah Al-Idrus. Kendati pun kedua riwayat tentang Husaisah dan juga Qorajashif itu tidak bertentangan tentang satu hal, yaitu bahwa makamnya Ahmad bin Isa tidaklah berada di luar negeri, karena Qorajashif dan juga Husaisah sama-sama berada di Yaman. Persoalannya, kenapa Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya berbohong tentang makam Ahmad bin Isa dan perpindahannya ke Yaman? Kiai Nur Ihya mengatakan makam Ahmad bin Isa yang benar itu ada di Irak. Berarti Imam Ahmad Al-Abah makamnya tidak di Husaisah Sayyun Hadramaut Yaman. Karena meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah di Baghdad, tidak mungkin meninggal di Baghdad dimakamkan di Sayyun Husaisah. Jadi terus siapa yang dimakamkan di situ? Nah, ya inilah yang menjadi tanda tanya atau teka-teki kita bersama. Siapa yang berbohong? Apakah benar-benar itu sebuah makam atau hanya sekedar petilasan? Iladatun Nahar. Ada dua pendapat bahwa makam Imam Ahmad Al-Abah itu ada di Qorajashif, ya, atau di Husaisah. Saya sudah menanyakan ini kepada beberapa intelektual di Irak dan tidak ada yang mengatakan makam Ahmad bin Isa di Irak. Justru nakib-nakib di Irak dari Wangsa Al-Uraidi, karena bagaimanapun Imam Ahmad bin Isa itu kan keturunan Imam Ali Al-Uraidi, semua mengatakan bahwa makam Ahmad bin Isa itu ada di Yaman, bukan di Irak. Dan Diwan Nusadah Al-Uraidi menyebut Ba'alawi sebagai abnaul am mereka atau sepupu biologis mereka. Tentang hijrahnya Ahmad bin Isa, Kiai Imad menulis di RMI NU Banten bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad pada tahun 234 Hijriah berada di Madinah. Dalil bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib pada Al-Ghaibah sengaja ditambahi Kiai Imad sendiri. Karena jika Anda membuka kitab tersebut, Ahmad bin Isa yang disebut sebagai keturunan Ali bin Ja'far ini tidak tertulis sebagai Ahmad bin Isa bin Muhammad seperti yang ditulis oleh Kiai Imad di RMIN Banten. Kenapa Kiai Imad menginterpolasi nama Muhammad di dalam tulisannya dan mengatasnamakan tulisan ini sebagai ucapan At-Tusi dalam kitab Al-Ghaibah? Padahal pemilik kitab ini tidak menyebut Ahmad bin Isa bin Muhammad. At-Tusi hanya mengatakan Ahmad bin Isa dari keturunan Ali bin Ja'far. Dan tentu saja Ahmad bin Isa di masa itu tidak hanya Ahmad bin Isa yang menjadi leluhur Ba'alawi. Oleh sebab Ahmad bin Isa yang menjadi leluhur Ba'alawi menurut sumber internal mereka itu baru lahir pada tahun 260 Hijriah. Bagaimana mungkin orang yang belum lahir pada tahun 234 Hijriah sudah berada di Madinah dan bertemu Hasan Al-Askari seperti pernyataan At-Tusi dalam Al-Ghaibah? Coba kalian perhatikan watak kedua orang ini ya. Demi membatalkan Ba'alawi, Kiai Imad berani menginterpolasi redaksi At-Tusi dan Kiai Nur Ihya memakai majalah kekinian yang banyak ngaconya yang baru terbit baru-baru aja. Ansabil Asyair Al-Arabiyah fin Najafil Ashraf. Ini memang kitab baru, sebenarnya bentuknya seperti Al-Istizadah. Di sini mu'alifnya menyebutkan Alu Al-Qobiji, Asyarif Ali bin Asyarif Ahmad Al-Abah Al-Muhajir ila Indonesia Mim Baghdad, dari Baghdad bukan dari Basrah. Mim Baghdad sanata 313 bukan 317. Menurut kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah ke Indonesia. Misalkan dibantah, Indonesia belum lahir Ustadz. Ini kitab atau bentuk seperti majalah Al-Istizadah, ya kayak kalau di Indonesia itu Tempo, tapi bisa dipertanggungjawabkan Indonesia sudah lahir. Menurut definisi modern tentang hoax, ini disebut sebagai fabricated content atau konten yang dipabrikasi dengan cara tertentu supaya orang percaya bahwa berita tentang Ahmad bin Isa versi Ba'alawi adalah dusta. Padahal yang dusta adalah pemberi uraian tentang Ahmad bin Isa tadi, yaitu Kiai Imad dan juga Kiai Nur Ihya. Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi.
Dari semua kedustaan yang paling fenomenal ialah tentang Mufti Yaman yang diklaim Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya itu telah membatalkan 21 wangsa. 8 diantaranya adalah wangsa Ba'alawi. Tak tanggung-tanggung, Kiai Nur Ihya bahkan mengklaim sudah memverifikasi ke Yaman langsung lewat relasinya di sana. Oleh sebab itu nasab palsu para habib dari Yaman ini sudah dibatalkan. Saya ngecek dengan rekan-rekan saya yang ada di sana itu perkiraan 28 Oktober 2023 kemarin bahwa ada 21 marga yang dibatalkan, dianggap janggal, tidak nyambung dengan Bani Hashim, tidak nyambung dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya menyantol-nyantolkan nasab mereka kepada nasab yang mulia Rasulullah. Saat saya mengikuti live-nya Kiai Nur Ihya dan bertanya siapa Mufti Yaman yang dia maksud, begini jawabannya. Nanti kalau mau membantah, bantah saja ke Mufti Syekh Syamsuddin Muhammad Syarfuddin Al-Hausi di Yaman sana kalau mau protes. Saat ini jangan melawan tsunami. Sekali lagi saya ulangi, saat ini jangan melawan tsunami yang sudah besar ini. Percuma ini. Tsunami apa? Informasi kebenaran ini. Jika jenengan terus melawan kami, saya nggak sombong, akan terjungkal dengan sendirinya. Mohon maaf. Dia mengklaim sudah mengkaji informasi ini, sudah bertanya ke informan di Yaman Utara. Pokoknya dia meyakinkan ke orang-orang bahwa informasi ini udah paling akurat lah, karena informasinya dari Yaman langsung. Bahkan dia mengklaim jika melawan tsunami fakta yang dia beberkan tentang Mufti Yaman, maka sayalah yang akan terjungkal dan rungkat dengan sendirinya. Saya sudah mengulas ini dengan detail ya, dari sumber terdekat dari Kemuftian Yaman, yaitu Muhammad bin Segaf Al-Kaf, dari anaknya yaitu Abdus Salam, namun mereka semua bebal dan nggak tahu malu untuk mengakui hal itu. Bahkan akun abal-abal Mufti Yaman di Facebook, mereka percayai sebagai akun asli Mufti Yaman. Dan seperti biasa, influencer mereka juga ikut menyebarkan kedustaan ini. Fatwa ini pernah dibantah oleh Rumel Abbas. Rumel Abbas begitu gigihnya membela Ba'alawi karena ternyata memang Rumel Abbas adalah bagian dari Ba'alawi. Jadi akunnya Syekh Syarfuddin Syamsuddin itu palsu dan menyebarkan informasi dusta. Yaitu ya, seperti yang saya katakan bahwa ini adalah salah satu pengelesan ya. Kemudian framingan agar masyarakat itu tidak percaya bahwa Mufti Diyar Al-Yamaniyah itu telah membatalkan nasabnya Ba'alawi. Rumel jengkel, Mufti Yaman klarifikasi akunnya asli. Tulisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tanggal 27 Mei 2024. Ada sebuah statement yang sangat tegas dari Mufti Yaman tentang tidak diakuinya nasab Ba'alawi. Ternyata dari Yaman sendiri. Kenapa mereka masih mempercayai bahwa akun abal-abal ini sebagai akun asli? Tentu saja karena Kiai Imad juga mempercayai bahwa akun ini asli. Coba lihat sendiri. Ditanya Rumel Abbas, Mufti Yaman tegaskan Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Rumel jengkel, Mufti Yaman klarifikasi bahwa akunnya asli. Hingga akhirnya saya menghubungi Abdus Salam untuk kali ketiga dan saya meminta bantuan kepadanya. Jika memang ada kesempatan Bapak mengkhotbah, tolong berkenan untuk memberikan klarifikasi tentang sebuah artikel yang mengklaim Bapakmu telah membatalkan 21 wangsa Hashimi. Karena di sini ada Kiai di situs resmi RMI Banten yang membatalkan Ba'alawi dan memakai nama bapakmu sebagai kedok. Awalnya saya itu nggak berharap klarifikasi itu akan terjadi. Hingga akhirnya Abdus Salam menghubungi saya di Facebook dan menyertakan video ayahnya, yaitu Mufti Yaman Syarfuddin Syamsuddin yang mengatakan bahwa semua orang yang memakai informasi itu seperti Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, dan semua YouTuber yang mengatasnamakan Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi itu bohong besar. هذه خيانة كبيرة لن يسلم صاحبها من عذاب الله في الآخرة ومن الخزي في الدنيا كما شاهدناه اليوم والعياذ بالله. ومن مكائدهم أن يحرشوا بين المسلمين يضربون على وتر الطائفية والمذهبية حينا. أنا عندكم مثلا يكذبون علي وأجدها فرصة للتبرؤ والإفصاح أنه ليس لي صفحة في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في التليجرام ولا في غيرها من مواقع الإنترنت على جهة الإطلاق. وهذا الكاذب المفتري المجرم الظالم يحرش بين الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس. يقول إنني أشكك في الأسرة الفلانية والأسرة الهاشمية والأسرة الحضرمية والأسرة المحضارية وإلى آخره. وقد سمعت ونما إلي أنه قد حدثت بعض الفتن من أجل هذا الكلام بالنسبة لي، ولكن من أجل الناس ومن أجلكم جميعا لا تصدقوا هذه الافتراءات.
Akhirnya dari sini kalian tahu siapa yang sebenarnya terjungkal oleh tsunami fakta ini sekarang. Dan tanpa menyebut jenis kedustaan ini, kalian semua sudah tahu apa yang telah mereka lakukan sebenarnya bukanlah suatu kebajikan intelektual. Pertanyaan sekarang adalah kenapa mereka berani berdusta? Kenapa Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya melakukan pemotongan informasi dalam Al-Ghuror? Kenapa Kiai Imad menginterpolasi nama bin Muhammad di dalam catatan Atusi? Kenapa Kiai Nur Ihya memfabrikasi keterangan makam Ahmad bin Isa dengan informasi palsu? Dan kenapa mereka berdusta atas nama Mufti Yaman? Bahkan Kiai Nur Ihya itu mengakui dengan bangga seolah-olah telah menanyakan langsung ke informan di Yaman. Tentu saja pertanyaan itu hanya beliau berdua saja yang mampu menjawab. Namun sebagai lawan bicara, saya hanya bisa menebak dua alasan kenapa Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya itu melakukannya. Pertama, keduanya itu sengaja memanipulasi emosi para pembaca bahwa nasab yang diyakini sahih oleh para ulama tidak lebih dari sekadar tipu-tipu. Bahkan Kiai Imad itu nggak jarang menuduh dusta kepada siapapun dari kalangan Ba'alawi termasuk Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad dan Sayyid Salim bin Jindan. Kedua, mereka berdua sengaja menyeleksi keterangan-keterangan dalam kitab referensi mereka untuk kepentingan propaganda. Ketidakjujuran intelektual seperti ini sudah saya dapati sekitar 24 macam. Jika ingin detail, kalian bisa membaca kompilasi sanggahan saya di e-book Keabsahan Nasab Ba'alawi yang diterbitkan bersama tim. Walhasil, sebenarnya saya itu belum pernah kedapatan berdusta seperti tuduhan Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya di depan Kiai Marzuki Mustamar. Dan saya belum pernah menuduh Kiai Imad atau Kiai Nur Ihya itu berdusta. Justru saya itu membuktikan kalau beliau berdua itu berdusta. Saya Romal Abbas, ini Pemanjangan Tor, sampai jumpa.